bantu ibu cuci piring dulu. Kan itu kerja perempuan. Tanpa sadar, banyak keluarga masih membedakan peran laki-laki dan perempuan. Padahal cara pandang seperti ini mempengaruhi hubungan dalam keluarga, bahkan menjadi masalah dalam konseling keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Feni Masjati dengan NIM 121162323. Pada video ini saya akan membahas masalah gender dalam konseling keluarga. Nah, di sini saya akan membahas tentang perempuan, keluarga, dan feminisme serta dampak feminisme terhadap lingkungan keluarga. Baik teman-teman, kita langsung masuk ya ke materinya. Pasti teman-teman sekalian bertanya-tanya, apa sih itu gender? Nah teman-teman, gender adalah peran atau pandangan yang bentuk masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Contohnya seperti apa sih? Contohnya yang pertama yaitu perempuan harus selalu di dapur. Yang kedua yaitu laki-laki tidak boleh menangis. Yang ketiga yaitu perempuan harus selalu nurut. Dan yang keempat adalah laki-laki selalu menjadi pemimpin. Lalu jika disambungkan ke konseling keluarga bagaimana sih? Baik teman-teman, dalam konseling keluarga, masalah gender sering muncul karena adanya ketidakadilan peran, komunikasi yang tidak sehat, atau stereotip terhadap perempuan maupun laki-laki. Teman, agar kita lebih tahu bagaimana sih contoh yang sering terjadi, yaitu contohnya seperti Ayah pulang-pulang kok langsung duduk-duduk aja sih? Ayah capek kerja. Aku juga capek seharian ngurusin rumah. Ya memang tugas ibu begitu. teman-teman, ucapan sederhana ini bisa memunculkan konflik jika salah satu pihak merasa tidak dihargai. Nah, teman-teman, kita lanjut yuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perempuan, keluarga, dan feminisme. Teman-teman, pada bagian ini penting ya, supaya kita tidak salah paham tentang apa itu feminisme. Feminisme bukan berarti perempuan ingin lebih tinggi dari laki-laki. Feminisme adalah gerakan memperjuangkan kesetaraan hak dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki. Jadi, feminisme itu bukan membenci laki-laki ya? Bukan ya, feminisme lebih kepada memperjuangkan keadilan Dan menghargai perempuan sebagai manusia yang punya hak dan suara. Dulu, banyak perempuan memiliki keterbatasan dalam pendidikan, pekerjaan, bahkan menyampaikan pendapat. Namun, seiring berkembangnya pemikiran tentang kesetaraan, perempuan kini memiliki kesempatan yang lebih kuat. Sekarang, perempuan dapat menempuh pendidikan tinggi, bekerja, dan meraih cita-cita, serta lebih berani menyampaikan pendapat di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Perubahan ini juga mempengaruhi kehidupan keluarga. Pembagian peran dalam keluarga menjadi lebih fleksibel. Ayah dan ibu dapat saling bekerja sama dalam mengurus rumah, mencari nafkah, maupun mendidik anak. Nah, dengan adanya saling menghargai dan kerjasama ini, hubungan dalam keluarga dapat menjadi lebih sehat dan lebih harmonis. Tentunya teman-teman, jika dihubungkan dengan keluarga, hubungan keluarga modern, suami dan istri seharusnya bisa saling bekerja sama, bukan saling mendominasi. Baik teman-teman, setelah kita tahu apa itu feminisme, tentunya kita juga harus tahu ya, apa sih dampak feminisme terhadap lingkungan keluarga. Nah, dampak ini jangan dibuat seolah feminisme selalu buruk atau selalu baik ya teman-teman. Kita harus buat seimbang. Yang pertama, kita masuk ke dampak positifnya. Feminisme memberikan dampak positif seperti yang pertama, perempuan lebih percaya diri. Kedua, perempuan berani menyampaikan pendapat. Yang ketiga, adanya pembagian tugas yang lebih adil. Dan yang keempat yaitu hubungan keluarga menjadi lebih terbuka. Yuk teman-teman, kita lihat contoh dampak positif dari feminisme. Dampak positif feminisme terlihat dari keluarga yang saling bekerja sama, seperti ayah membantu mencuci piring, anak laki-laki membantu ibu, dan anak perempuan ikut menyapu. Semua saling membantu tanpa membedakan gender. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Teman-teman,
Namun, jika feminisme dipahami secara ekstrim atau secara berlebihan, bisa memicu konflik dalam keluarga. Contohnya seperti apa sih? Contohnya yaitu yang pertama saling ego, yang kedua yaitu tidak mau bekerja sama, yang ketiga yaitu merasa paling benar, dan yang keempat yaitu hilangnya komunikasi yang sehat. Contoh dialognya seperti aku nggak butuh bantuan laki-laki, atau perempuan selalu melawan. Nah, teman-teman, karena itu yang dibutuhkan dalam keluarga bukan persaingan gender, tetapi kerjasama dan saling menghargai. Selanjutnya teman-teman, kita harus tahu nih, apa sih hubungan yang telah kita pelajari tadi dengan konseling keluarga? Dalam konseling keluarga, konselor membantu setiap keluarga memahami peran dan tanggung jawabnya yang dengan lebih sehat dan seimbang. Konselor juga membantu keluarga memperbaiki komunikasi agar setiap anggota bisa saling mendengarkan tanpa merendahkan satu sama lain. Nah, masalah gender dalam keluarga sering muncul dari anggapan bahwa pekerjaan rumah hanya tugas perempuan. Laki-laki tidak boleh menunjukkan emosi atau anak harus mengikuti peran tertentu karena jenis kelaminnya. Jika dibiarkan, hal ini bisa menimbulkan konflik, rasa tidak dihargai, bahkan keluarga menjadi lebih renggang. Melalui konseling keluarga, anggota keluarga diajak untuk saling memahami sudut pandang masing-masing, belajar menghargai perasaan, serta membangun kerjasama tanpa diskriminasi gender. Karena pada dasarnya keluarga yang sehat bukan tentang siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana semua anggota keluarga bisa saling mendukung, menghormati, dan merasa aman di rumahnya sendiri. Tidak terasa ya teman-teman, ternyata kita telah selesai memahami tentang masalah gender dalam keluarga. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga video ini dapat membuat kita lebih memahami pentingnya saling menghargai, bekerja sama, dan menciptakan hubungan yang sehat dalam keluarga tanpa membedakan peran berdasarkan gender, karena keluarga yang harmonis dimulai dari rasa memahami. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.